Shalom, saudara-saudara yang dikasihi sahabat PSJD Gereja Kalimantan Evangelis dimanapun berada. Hari ini bersama saya Pendeta Bersi Agustina dari Resort GKI Balikpapan akan bawa renungan dari Amsal pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-9 berbunyi demikian. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Amin. Saudara-saudara, teks nas ini yang ditulis oleh Salomo merupakan refleksi dari pengalaman Salomo akan begitu pentingnya untuk mendengar didikan orang tua. Salomo merasakan sendiri bagaimana ayahnya Daud telah mendidik dia di jalan Allah. Bahkan pada saat menjelang akhir hayatnya, Daud masih memberikan pesan yang indah supaya Salomo tetap setia dan hidup di jalan Tuhan. Itu dapat dibaca dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 sampai yang ke-4. Pengalaman penulis Amsal inilah, itu Salomo dan pengalaman ayahnya, yang membuktikan bahwa hikmat telah memelihara dan menjaga hidup mereka. Maka dari itu ia juga berharap hikmat itu akan memelihara dan menjaga hidup anak-anaknya. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh pengamsal sebagai orang tua, bahkan apa yang juga telah dialaminya dari didikan orang tuanya, tentu hal itu pula yang harus dilakukan sebagai orang tua. Sejak semula Alkitab telah mengajarkan kepada orang tua akan tanggung jawabnya. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 berbunyi, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Sebagai keluarga Kristen, betapa pentingnya kepribadian anak-anak di masa kini dan seterusnya dalam upaya pembentukan karakter bagi mereka supaya selalu mengandalkan Tuhan. Orang tua harus selalu ingat bahwa menasihati, memberikan pengajaran untuk takut akan Tuhan adalah kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tentu tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya salah langkah. Juga tidak ada orang tua yang akan membiarkan anaknya menempuh jalan yang salah. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya berjalan di jalan yang lurus dan menikmati buah dari ketaatan pada nasihat orang tua. Karena itulah perlu adanya nasihat, perlu adanya arahan dari orang tua. Orang tua hendaknya menjadikan hidup mereka sebagai tempat mengalirkan kasih sayang dalam berbagai bentuk pada anak, sehingga anak-anak tidak merasa kekurangan kasih sayang. Anak-anak tidak merasa kekurangan teladan, tidak merasa kekurangan perhatian dan mencarinya di tempat yang lain. Memang kalau orang tua ketika menyampaikan sesuatu kepada anak-anaknya, ada beragam reaksi yang diterima. Ada yang menanggapi secara positif dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, tapi ada sebaliknya, ada yang tanggapannya negatif. Ada yang berpikir bahwa nasihat orang tua adalah wujud dari sikap yang mengekang dan tidak memberi kebebasan kepada anak.
terlalu banyak menasihati dipandang sebagai anak, sebagai sikap yang terlalu turut campur dari orang tua kepada anak-anak. Padahal Pengamsal katakan menjunjung tinggi hikmat akan membuat kita ditinggikan dan dijadikan terhormat. Maka dari itu Pengamsal katakan pada ayat 5 sampai yang ke-6 ditulis di situ ada jangan lupa, jangan menyimpang, jangan meninggalkan hikmat. Karena dari semuanya itu ayat 9 katakan ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah itu akan dikaruniakannya kepadamu. Artinya ketika anak-anak mau mengejar hikmat, mau mencari hikmat dengan mendengar ajaran orang tua akan firman Tuhan dan melakukannya, niscaya akan menjadikan anak yang berhasil, anak yang punya masa depan yang cerah, yang dibanggakan pribadinya oleh banyak orang. Siapa yang tidak bangga memiliki anak-anak yang demikian? Pasti semua orang tua menghendaki anaknya membuat dirinya bangga. Tetapi semua itu akan didapatkan jika peran orang tua untuk terus menasihati, mendorong, mendukung, memberi semangat dan mendoakan itu dijalankan dengan benar. Ada beragam manfaat yang akan diterima ketika anak mendengarkan nasihat orang tua. Menerima perkataan hikmat. Dalam Amsal pasal 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 menekankan, tahun hidupmu dikatakan menjadi banyak, bisa menempuh jalan yang lurus, langkah tidak akan terhambat, tidak akan tersandung. Jadi, bukan tanpa alasan orang tua memberi nasihat. Alasan utamanya adalah menghindarkan anak-anak dari berbagai bentuk kesulitan dan kemalangan, supaya tidak salah jalan, tidak salah pilih, tidak salah langkah. Maka dari itu, nasihat harus didengar dan dijalankan. Apalagi nasihat ajaran akan firman Tuhan. Jadi jangan pernah anggap enteng nasihat orang tua dan jangan pernah anggap tidak penting. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas sabda firman-Mu. Pimpin dan sertailah kehidupan kami, agar kami senantiasa memperoleh hikmat yang semuanya berasal daripada Tuhan. Sehingga kehidupan kami, baik kami sebagai orang tua, sebagai seorang anak, agar kami senantiasa hidup dalam hikmat Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa terarah, hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Tuhan berkatilah seluruh kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan anak-anak kami, dalam masa depan mereka. Tuhan juga memberkati dalam setiap pekerjaan kami, usaha dan bisnis kami. Biarlah semuanya boleh mendatangkan keberhasilan, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.